Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana konsep zakat dalam Islam. Kemudian pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang infak dalam Islam, ya. Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang infak, ya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dalil yang kedua, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dalil yang ketiga yaitu yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itulah beberapa dalil yang secara eksplisit menjelaskan tentang infak, ya. Kemudian poin selanjutnya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci-kunci rezeki lain yaitu berinfak di jalan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya dia akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Menurut Syekh Ibnu Asyur, ya, yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama, seperti berinfak kepada orang-orang fakir dan berinfak di jalan Allah untuk menolong agama, ya. Ini bisa kita buka dalam kitab Tafsirut Tahrir wa Tanwir, ya. Kemudian apa letak perbedaan antara infak dan sedekah? Yang pertama, infak dan sedekah adalah amalan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai kemampuan dan ikhlas karena Allah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, infak dan sedekah kerap disinonimkan satu sama lain. Padahal sejatinya keduanya memiliki perbedaan mendasar. Di antaranya, yang pertama dalam hal pengertian. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang diartikan sebagai membelanjakan atau membiayai. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan infak adalah pemberian sumbangan, harta, dan sebagainya untuk kebaikan. Adapun sedekah berasal dari kata shadaqah
dalam bahasa Arab yang berarti benar, dalam artian bahwa ia benar beriman kepada Allah. Dengan demikian, bahwa sedekah ini sebagai bentuk aplikatif wujud orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbedaan antara infak dan sedekah yaitu terletak pada sisi makna. Infak hanya terbatas pada materi atau harta yang dibelanjakan di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Sedangkan menurut Islam memiliki makna yang sangat luas, yakni sedekah menurut Islam memiliki makna yang sangat luas, yakni tidak hanya bermakna infak dan zakat, melainkan juga bermakna kebaikan non-materi, seperti senyuman yang ikhlas, kata-kata yang baik, tasbih dan yang lainnya. Sebagaimana sebuah qaul yang menyebutkan bahwa kullu ma'rufin sadaqah, bahwa setiap bentuk kebaikan atau semua bentuk kebaikan maka dianggap sebagai sedekah, ya. Kemudian perbedaan yang terakhir antara infak dan sedekah terletak pada sisi hukum. Ditinjau dari segi hukum, infak dibagi menjadi mubah, wajib, haram, dan sunnah. Mubah jika harta yang dikeluarkan ditujukan untuk hal-hal yang mubah, seperti berdagang. Kemudian akan menjadi wajib jika harta yang dikeluarkan ditujukan untuk hal-hal yang wajib, seperti nazar dan yang lainnya. Kemudian hukumnya akan menjadi haram jika harta yang dikeluarkan ditujukan untuk hal-hal yang haram, seperti orang kafir yang berinfak dengan tujuan menghalangi syiar Islam. Yang terakhir, sunnah, jika harta yang dikeluarkan diniatkan untuk jihad dan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Adapun hukum sedekah adalah sunnah muakkad, hukum asalnya, namun dapat berubah menjadi makruh, wajib bahkan haram, tergantung konteksnya. Makruh jika sedekah yang diberikan adalah berupa barang yang buruk dan tidak bermanfaat. Ya. Wajib jika sedekah yang diberikan memang ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Ya. Dan yang terakhir, haram jika sedekah yang diberikan ternyata digunakan untuk hal-hal yang haram. Berikutnya yaitu tentang selektif dalam berinfak, ya. Tentu kita harus selektif, harus bisa memilah siapa yang akan kita beri infak atau siapa yang kita dahulukan, siapa yang kita akhirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah,
maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Dari ayat ini Allah menyebutkan 6 kriteria orang yang berhak memperoleh sedekah, ya, dari kaum muslimin. Keenam kriteria tersebut, ya, yang pertama yaitu fakir. Kemudian terikat jihad di jalan Allah, artinya dia sedang berjihad, ya. Tidak mampu berusaha di bumi, ya. Mungkin dari sisi finansial dia tidak mampu, ya. Atau mungkin dari sisi profesi kurang memungkinkan, ya. Terlihat berkecukupan padahal miskin karena memelihara diri dari meminta-minta. Kemudian memiliki simah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu fakir dan sangat membutuhkan uluran tangan. Yang terakhir, tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak, ya. Selanjutnya, ketentuan besaran jumlah infak. Dalam berinfak, tidak ada batasan tertentu berapa besarnya yang harus dikeluarkan. Karena infak berbeda dengan zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang memiliki penghasilan tinggi maupun yang rendah. Apakah ia berada dalam kondisi lapang ataupun di saat sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dalam berinfak, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infak, ya. Sebagaimana sebuah ungkapan, khairul umur awsatuha, bahwa sebaik-baik perkara itu yang sifatnya pertengahan, ya. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya. Sebagaimana salah satu jati diri hidayatullah, ya, yaitu at-tawassut, ya, pertengahan atau wasatiyah. Kemudian memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Menunaikan hal, ya, yang terlebih dahulu, seperti menafkahi hidup keluarga. Tentu keluarga yang harus didahulukan terlebih dahulu, ya. Keluarga dulu, baru kemudian orang lain. Meminta infak, bolehkah ditentukan? Infak adalah harta, dalam hal ini berbentuk uang, yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ya, bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pada dasarnya, infak tidaklah sama dengan zakat yang telah ada ketentuan jumlahnya.
maupun ketentuan waktunya. Sebab infak tidak ada batas ketentuan minimal maupun maksimalnya. Di samping juga tidak ada kepastian waktu. Yang ada hanya waktu-waktu yang utama untuk berinfak atau bersedekah. Sejatinya seorang munfik, pemberi infak, merdeka untuk menentukan sendiri berapa besaran uang yang akan dia infakkan kepada mustahikin. Tentu sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Ya, atas dasar ini penentuan nominal infak meskipun bersifat pilihan sesungguhnya kuranglah pada tempatnya. Mengingat terkesan ada rekayasa untuk tidak mengatakannya memaksa, apalagi memaksa-maksa. Memang terkadang di awal kita perlu memaksa, ya. Bahkan perlu memaksakan diri, ya, agar bisa sedikit-sedikit berinfak, ya. Mungkin masih nominalnya dalam jumlah yang kecil, ya. Tapi ketika meminta infak itu, ya, kalau di tempat kita ini ada sedikit praktek pemaksaan, ya. Makanya ada bahasa dipaksa, ya. Lebih baik dipaksa untuk masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Itulah kira-kira ungkapan yang sering kita dengar di tempat atau di pondok ini. Kemudian infak terbagi menjadi dua, yaitu infak wajib sebagaimana infak atau nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Kemudian infak sunnah, yaitu infak seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian pahala atau keuntungan dari berinfak. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dunia akhirat serta pahalanya atau juga hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. Keuntungan yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Yang ketiga, mendapatkan doa serta disenangi orang lain serta ketentraman jiwa. Quran surah At-Taubah ayat 103. Berikutnya, dilepaskan dari kegundahan hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Yang kelima, mendapatkan pertolongan yang tidak diduga-duga di dunia. Serta di akhirat kelak harta tersebut akan datang untuk memberikan pertolongan kepada yang mengamalkannya dari segala kegundahan dan kesusahan di padang mahsyar. Sedangkan yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya, tentang konsep infak dalam Islam, ya. Mulai dari dalil-dalil, ya. Dalil-dalil tentang infak, kemudian bagaimana berinfak di jalan Allah dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.